Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada saat sekarang ini kita akan membahas bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sering menyebutkan bahwasanya manusia senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama sekali adalah orang-orang yang bertakwa ini, dia adalah orang-orang yang dermawan. Yang artinya bahwasanya setiap tindak tanduk atau kelakuan yang ia lakukan atau perbuatan yang ia lakukan, ia senantiasa menginfakkan dan mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Arti dari orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk membantu agama Allah dan membantu sesama manusia, sesuai yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tunjukkan kepadamu dua perkara yang mana tidak ada yang melebihi daripada dua perkara. Yang pertama sekali adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah berbuat baik antara sesama manusia. Sahabat yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah ia senantiasa sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Hal ini ada sebuah kisah. Dahulu ada seorang pemuda. Beliau adalah sangat fakir dan miskin. Pernah suatu ketika ia belajarlah kepada seorang syekh
yang ada di Damaskus, Syria. Ketika itu ia berkata kepada Syekh, "Wahai Syekh, izinkanlah aku untuk tinggal di rumahmu. Karena aku tidak mempunyai apa-apa. Aku dalam keadaan miskin. Kalau seandainya ada pekerjaan yang ingin kau berikan kepadaku, izinkanlah aku untuk melaksanakannya." Berkatalah Syekh tersebut, "Baiklah wahai pemuda." Kemudian berselanglah seorang pemuda tersebut bekerja dengan seorang syekh tersebut. Alangkah takjubnya yang dilihat oleh seorang pemuda kepada syekhnya, bahwasanya yang dikira oleh seorang pemuda syekhnya ini mempunyai banyak makanan. Rupa-rupanya syekhnya ini kadang-kadang kalau tidak mempunyai makanan, ia berpuasa. Dan pemuda itu terus akan berpuasa. Dan kalau seandainya ia sedang berpuasa, ia senantiasa ketika bersahur, ia hanya memakan sebiji kurma dan segelas air untuk melaksanakan sahur. Hal-hal yang demikian berlalulah selama 3 bulan. Kemudian tak disangka-sangka pemuda ini senantiasa dalam keadaan lapar. Dan ia pun tidak mau mengatakan keadaannya kepada syekhnya, bahwasanya ia dalam keadaan sangat lapar. Kemudian terbisiklah dalam hatinya bahwasanya ia ingin mencari makanan untuk ia makan. Ketika itu ia pun berusaha untuk mencari makanan kepada tetangganya di sebelah masjid. Berusahalah ia untuk memanjat dinding dan untuk mencari makanan kepada tetangganya dengan niat bahwasanya ia dalam keadaan susah. Maka ia pun berusaha. Ketika itu ia sudah menjangkau, sudah memanjat dinding tetangganya. Ketika itu ia melihat ada 2 orang perempuan yang ketika itu sedang menyamah kulit. Ketika itu terlihatlah ia aurat dari 2 perempuan tersebut. Kemudian tak jadilah ia untuk mengambil makanan dari tetangganya. Kemudian dia pergilah kepada tetangganya yang selanjutnya. Ketika itu ia melihat tetangganya ini sedang merebus. Dilihatnya lah ketika ia membuka apa yang dimasak oleh tetangganya. Kemudian ia melihat ada 2 buah terong yang bisa dimakan. Maka ketika itu pun pemuda ini dengan sangat laparnya ia mengambil. Kemudian ia makan dengan sedikit saja. Kemudian ia teringat bahwasanya apa yang ia lakukan ini merupakan dosa besar. Karena ia terpengaruh dengan bujuk rayu syaitan. Dan ia berusaha untuk membuang apa yang ia makan. Dan dilemparkanlah makanan tersebut. Dan kemudian ia berusaha untuk pergi dari rumah tetangganya tersebut untuk menuju ke masjid. Dan ketika ia sampainya ke masjid, ia melihat syekhnya sedang memberikan pengajian. Tak lama kemudian
ada seorang wanita yang yang bercadar. Ketika itu sedang bertemu dengan seorang syekh. Kemudian seorang wanita bercadar ini berusaha untuk bertanya dan juga mengajukan pertanyaan kepada seorang syekh. Alangkah takjubnya, syekhnya tersebut mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan tanpa disangka-sangka, syekhnya ini memanggil pemuda yang berusaha untuk mengambil makanan di tetangganya ketika itu. Memanggilnya dan berkata, "Wahai pemuda, apakah engkau sudah menikah? Belum. Apakah engkau ingin menikah?" Dalam hati seorang pemuda mengatakan, "Bagaimana aku akan menikah? Sedangkan engkau lihat, wahai guruku, wahai syekhku, aku dalam keadaan kesusahan. Aku dalam keadaan kelaparan. Apa yang bisa aku berikan kepada istriku?" Maka berkatalah syekh tersebut, "Kalau seandainya engkau mau, aku nikahkan engkau dengan wanita ini. Bahwasanya wanita ini sudah 3 bulan ia ditinggalkan oleh suaminya." Maka ketika itu pun pemuda ini mengatakan, "Kalau seandainya itu merupakan takdir Allah, aku akan menerimanya." Maka syekhnya ini berusahalah untuk mengambil sebuah kendi untuk dijadikan mahar kepada pemuda ini. Kemudian terjadilah akad nikah. Setelah akad nikah selesai, maka pergilah pemuda ini dengan istrinya yang baru ia nikahi. Sesampainya ia pada rumah yang pertama yang ia berusaha untuk mencuri, pemuda ini teringat bahwasanya ia berusaha untuk mencuri sebelumnya, tetapi ia mengurungkan niatnya. Kemudian ia pergi kepada rumah tetangganya yang sebelah. Tak disangka-sangka bahwasanya rumah yang ia curi itu kepada tetangganya sesudahnya adalah rumah istrinya sebelumnya. Tanpa disangka-sangka istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, apakah engkau dalam keadaan sangat lapar?" "Iya," kata pemuda tersebut. Maka dengan hal ini pemuda itu menjawab, "Apakah ini merupakan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kesabaranku dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup?" Kemudian istrinya berkata, "Wahai suamiku, sebelumnya aku ingin mengatakan, di saat engkau datang ke rumahku untuk mencari makan, ketika itu aku melihat bahwasanya terong yang aku masak, ketika itu aku mendapatkan gigitan yang telah engkau makan. Kemudian ketika itu pun engkau buang terong tersebut setelah engkau gigit. Setelah itu aku mendengar suara yang mengatakan, 'Kemarilah istriku.' Maka ketika itu pun aku langsung pergi menuju ke masjid dan mencari keberadaanmu. Maka ketika itu pun sang suami yang mana sebelumnya pemuda yang berusaha mencuri dari rumah istrinya sebelumnya, bahwasanya ini merupakan keajaiban bagi orang-orang yang bersabar, terutama bagi dari kalangan-kalangan kita yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian ciri-ciri orang-orang yang bertakwa
yaitu mereka mudah atau mampu menahan amarahnya, yang dalam artian bagaimanapun sindiran dan cacian yang ia hadapi, ia senantiasa bersabar. Ia senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsunya dari segala bentuk kemarahan yang ia hadapi. Hal inilah musuh terbesar bagi manusia. Bahwasanya pernah iblis berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ingatlah aku dengan hal-hal yang demikian. Kalau seandainya engkau marah, ingatlah kepadaku bahwasanya aku berusaha untuk membuatmu marah sebesar-besarnya." Dalam artian, ketika kita dalam keadaan marah, maka hal yang paling diutamakan adalah berwuduklah. Karena sesungguhnya kemarahan itu bisa diredam dengan berwuduk. Sebagaimana api bisa dipadamkan dengan air. Kemudian ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah ia senantiasa solat tahajud. Maksudnya adalah dalam kondisi bagaimanapun ia berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, walaupun itu solat fardu. Dan begitu juga dengan solat sunnah. Hal inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah solat Isya, beliau langsung tidur untuk mempersiapkan diri beliau untuk melaksanakan solat malam. Hal ini telah dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya hingga kepada tabi'in. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada malam hari laksanakanlah untuk solat tahajud. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa hamba-hambanya. Ketika orang lain tidur, ia melaksanakan sujud atau solat tahajud di malam hari, yang tujuannya adalah untuk menambah derajatnya, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dari orang-orang yang ciri-ciri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mendapatkan surga Allah di akhirat kelak. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.